Ya. Kalau di Jogja jam berapa? Jam 11 lebih 16. Jam 11. Oke, sudah. Ya, silakan dipersilakan untuk Kak Di. Jadi beliau adalah manajer. Silakan. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama aku Dia. Siang. Gitu. Nama lengkapnya Luh Dia Pria dari sini. Jadi dipanggil Kak Di aja ya, nggak usah Bu, Kak Di aja. Oke. Saya sebagai area promotion manager itu berada di perusahaan yang bergerak di bidang hospitality. Mungkin teman-teman tahu dong pastinya hospitality apa ya. Jadi perusahaan saya ini adalah bernama PT Equilindo Asri yang mana bergerak di bidang industri air mineral alami gitu. Nah, saya sendiri in charge di Jawa Tengah, jadi saya pegang area Jawa Tengah, dan Jawa Tengah itu adalah Semarang, Solo, dan juga Jogja. Jadi semua area Jateng saya handle untuk di area sini gitu. Nah, mungkin teman-teman agak asing ya, ini PT Equilindo Asri ini apa gitu kan. PT Equilindo Asri ini dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang air mineral alami gitu, yang mana produknya bernama Equil. Equil sendiri ada 2, jadi ada natural dan juga ada yang sparkling, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman sering ke hotel atau mungkin ke mana? Ke restoran, mungkin nggak asing deh sama produk ini, pasti tahu. Dan mungkin nanti teman-teman kalau udah kerja, mungkin akan kerja di salah satu restoran atau hotel, pasti kalian akan lihat produk satu ini. Pokoknya botolnya warnanya hijau gitu. Oke. Nah, untuk pekerjaan saya di Equil adalah untuk job desk-nya mungkin saya bisa jabarkan sedikit. Jadi lebih kepada, karena saya area promotion manager, jadi lebih ke promote ya, marketing jatuhnya. Jadi bukan ke sales. Nah, kalau sales kan tugasnya adalah lebih ke selling, menjual, betul. Tapi kalau untuk saya pribadi, job desk saya sendiri adalah di marketing, yang mana adalah lebih ke mempromot produk tersebut, mengenalkan produk tersebut kepada outlet-outlet yang menjual Equil. Contohnya yang seperti saya sebut tadi, hotel dan restoran tersebut. Nah, tugas saya sendiri biasanya pertama, maaf ya, agak bising ya. Jadi pertama adalah job desk saya, yaitu biasanya pagi ke kantor, absen, gitu ya, seperti biasa mungkin. Kalau kita bekerja pasti ada absennya seperti itu. Jadi pertama datang ke kantor, absen, kemudian saya mengerjakan visit report yang bernama visit report segala macam, cek email, cek penjualan dari distributor, karena kan Equil sendiri perusahaan saya itu berkolaborasi dengan distributor. Dengan distributor inilah yang menjual produk saya, produk Equil tersebut. Jadi saya selaku promotionnya di sana lebih kepada checking aja apakah penjualannya hari ini bagaimana, ada keluhan atau apa semacam itu. Jadi lebih ke checking aja gitu. Nah, kemudian cek email, lalu bikin report, and then di atas jam 10 saya mulai keluar visit. Jadi visit di sini bernama courtesy visit gitu. Atau mungkin umumnya orang bilang adalah sales visit ya. Sales visit gitu. Jadi lebih ke courtesy visit atau sales visit. Di sana saya kunjungan ke restoran maupun hotel. Restoran atau hotel yang bergerak di yang biasanya bintang 4 ke atas, bintang 5, bintang 6 seperti itu. Jadi saya datang ke sana berbincang dengan manajer yang in charge di hotel atau restoran tersebut, menanyakan bagaimana penjualannya atau bagaimana kabarnya atau bagaimana tentang marketnya saat itu. Jadi lebih kepada wawasan umum pada umumnya aja obrolannya, nggak melulu soal jualan produk, enggak. Jadi lebih kayak ngobrol biasa gitu, lebih ke menjalin relationship ya, tepatnya seperti itu. Nah, itu kerjaan saya, jadi nanti setelah dari sini meeting datang lagi ke tempat yang lain, jadi terus seperti itu. Itu job desk yang saya lalui setiap harinya, seperti itu. Dan nanti akan ada, biasanya kita di perusahaan saya juga ada dinas luar kota, jadi kadang saya
sekarang nih di Jogja nih, nanti minggu depannya mungkin saya ke Solo atau ke Semarang, jadi saya bisa seminggu di sana, seminggu di Solo, seminggu di Semarang, seperti itu. Jadi saya harus mengenal, harus update market yang saya handle gitu. Tujuan dari dinas luar kota itu seperti itu. Saya datang ke kota tersebut, saya harus ketemu dengan outlet-outlet tersebut. Outlet-outlet di sini hotel dan restoran ya. Jadi saya datang ke sana untuk tahu berita-berita apa sekarang yang lagi update atau semacam seperti itu. Jadi lebih ke komunikasi ya pekerjaan saya itu, lebih ke public speaking seperti itu. Jadi dan ada training juga, jobdesk saya juga ada kasih training ke staff-staff hotel dan restoran. Jadi kalau ada outlet atau restoran atau hotel yang pakai produk Equil, jadi saya harus memberikan training kepada mereka, memberikan semacam how to selling, how to apa sekalinya, memberikan saran penyajiannya seperti apa, seperti itu. Jadi lebih kepada ngasih training yang kecil-kecil aja sih, nggak banyak. Jadi biar mereka tahu gimana sih caranya menjual Equil, bagaimana cara menyajikan Equil. Jadi nanti kalau tamu tanya, apa sih ini minuman apa? Seperti itu. Nah, itu tugas saya menjelaskan kepada staff-staff tersebut. Gitu. Jadi job desk saya sebagian besar gitu. Lebih ke public speaking-nya ya. Ke skill komunikasi ya, skillnya komunikasi. Jadi lebih utama di sini kalian belajar tentang bagaimana berkomunikasi gitu untuk mempromosikan produk dari perusahaannya gitu ya. Betul. Ya, iya. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin budaya kerjanya. Kalau misalnya nggak kerja atau cuti itu dipotong nggak gajinya? Iya, untuk budaya kerja di Equil sendiri adalah kita itu kan memiliki cuti 14 hari, 14 cuti ya, 14 hari cuti. Mungkin kalau di perusahaan lain ada 12 hari cuti, kalau di Equil 14 hari cuti. Nah, kalau kita tidak bekerja di hari itu gitu kan, otomatis kita harus izin ya kepada manajemen, betul. Izin bahwa kami tidak hadir, dan kalau kita tidak hadir itu tidak akan dapat uang istilahnya uang makan dan transport. Seperti itu. Jadi dipotong. Kalau kita cuti otomatis akan dipotong uang makan dan transportnya. Seperti itu. Ya. Jadi ada Jadi ada kaitannya nih anak-anak, kalau di sekolah kalian nggak boleh alpal. Nah, di dunia kerja juga begitu ya Bu, ya Kak Dia. Betul. Jadi itu hubungannya. Jadi biar ada lagi mungkin kalau dijelasin apa persamaan dari beberapa perusahaan yang yang Kak Di gini pernah bekerja. Contohnya apa? Misalnya dari kehadiran tentu ya paling sama ya. Betul. Atau budaya kerjanya yang paling sama. Kalau saya bisa compare perusahaan sekarang dengan tempat dulu saya bekerja ya. Ya. Mungkin salah satu, kalau yang dulu saya pernah pengalaman untuk, kalau absensi nih, soal absensi. Ya. Kalau telat datang itu biasanya kalau 5 menit telat, itu kita dikenakan denda. Seperti itu. Jadi ada denda kehadiran karena telat. Betul, itu dulu yang berlaku seperti itu dulu. Nah, kalau di perusahaan saya yang sekarang itu tidak ada denda, memang tidak. Karena mungkin karena lebih ke promotion ya. Jadi hal itu dihapus. Kehadiran itu kayak lebih fleksibel seperti itu jatuhnya. Tapi kalau dulu karena kebanyakan tugas luar mungkin ya. Jadi itu ya Nana. Jadi ada hubungan antara kalian kenapa dituntut selalu hadir tepat waktu. Karena ada beberapa perusahaan, misalnya kalian kalau terlambat dipotong gajinya. Jadi sebenarnya sangat berhubungan dengan dunia kerja, antara kalian datang tepat waktu dengan dunia kerja sama gitu. Baik, ada lagi Kak Di yang mau di sharing sebelum kita buka pertanyaan? Oke, mungkin lebih, kalau penjelasan tadi mungkin cukup paham ya. Saya sih poin-poinnya aja, lebih ke job desk-nya seperti itu. Kalau di promotion, kehadiran sudah pasti, memang itu harus di dunia kerja, kita harus disiplin, itu penting banget. Karena itu, kinerja kita kan dilihat ya, untuk jenjang karir juga. Jadi teman-teman nanti kalau sudah bekerja mungkin akan memperhatikan ada kedisiplinan, itu penting pertama.
Yang kedua itu udah pasti rajin. Tidak harus pintar gitu, enggak juga. Yang penting bagaimana sih kita bersosialisasi di perusahaan. Disiplin memang penting sekali karena itu akan dijadikan acuan tolak ukur kita untuk ke jenjang karir selanjutnya, itu pasti. Gitu. Dan itu juga apa namanya? Kalau masalah alpa ya, kalau mungkin di sekolah kita kan kadang sering alpa gitu dan segala macam, nggak ngaruh ya kadang ya sama performance apa segala macam. Kalau di dunia kerja pasti berbeda. Kalau kita sering tidak datang bekerja, sering tidak masuk kerja atau apa, itu pasti pengaruh ke performance kinerja kita. Seperti itu. Jadi Iya, itu bisa berpengaruh kepada promosi jabatan juga ya. jabatan, betul. Itu Jadi pasti. kelihatan nih kurang disiplin gitu. Ya, jadi kita buka tanya Boleh, jawab ya. Bisa Kak, tanya ya. langsung. Oke. Ya, boleh raise hand dulu, raise hand. Kalau nggak ada, oh ya, Ari. Nah, raise hand udah Ari. Kalau yang belum raise hand malu, boleh di kolom chat. Yang raise hand Ari, buka videonya boleh nggak? Oh iya, Ari mana sih Ari? Oh ini ya. Ari ya. Ya, videonya buka kalau boleh. Nggak apa-apa nggak pakai baju seragam sekolah, Bu ya? Nggak apa-apa ya. Nggak pakai baju UKMC kan? Baju sekolah. Nggak pakai baju di rumah. Oh iya. Ya boleh. Nggak apa-apa. Coba. Ada yang mau ditanyakan? Hai, ya, Ari. silakan Ari. Silakan bertanya dengan Kak Di. Di sini saya mau bertanya terkait job desk-nya Kak Dia itu kan untuk mempromosikan produk dari perusahaan. Jadi kalau misalnya kakak itu kerjanya itu menggunakan target pasti kan untuk mempromosikan suatu produk itu. Kalau tidak memenuhi target, apa ada pengaruh dari pendapatan atau gaji Kak Dia atau gimana? Oh oke. Saya jawab ya untuk pertanyaan Ari ya, Putu Ari. Kalau di job desk saya sendiri itu tidak ada target seperti sales. Kalau sales pasti punya target, betul. Dia pasti ada target yang harus dicapai, gitu kan? Karena itu pengaruh pada nanti apa istilahnya pendapatannya mereka untuk para sales tersebut. Sedangkan kalau di saya sendiri targetnya bukan berupa angka, bukan jualan ya. Target saya lebih kepada jumlah training. Jadi dalam sebulan itu saya harus bisa kasih training ke hotel dan restoran itu berapa. Jadi targetnya biasanya dalam sebulan, seminggu aja deh. Seminggu tuh targetnya sebenarnya 3 training. Seperti itu, saya harus kasih training sebanyak-banyaknya. Kasih training pengetahuan ke staff-staff hotel dan restoran. Jadi itu ke target saya. Bukan target jualan, bukan target angka ya. Jadi apa namanya insentif namanya kalau target itu. Biasanya kalau kita jual kalau sales dia pasti ada targetnya, betul, ada target, begitu dia achieve target nanti dia akan dapat insentif. Nah itu sales biasanya seperti itu. Kalau saya di marketingnya jadi berbeda begitu. Cukup jelas nggak Ari? Jadi itu nggak ada pengaruh pada pendapatan seperti itu. Berarti job desk-nya itu cuma kakak tuh ngepromosiin ke perusahaannya aja, nggak langsung menjual produknya? Iya betul, saya tidak menjual produk karena yang menjual produk adalah distributornya, gitu. Distributornya adalah rekanan kerjasama, rekanan perusahaan tempat saya bekerja sama dengan distributor di Jogja. Nah, distributor yang di Jogja inilah yang menjual produk kami, begitu. Nah, mereka punya sales kan, mereka punya banyak sales. Nah, sales inilah yang menjual produk Equil tersebut. Saya sebagai marketingnya hanya membackup kalau ada support, semisal nih outlet butuh support apa semacam event nih, kalau ada acara ya, ada event apa gitu tahun baru mungkin atau event perayaan ulang tahunnya mereka mungkin. Nah itu baru tugas saya untuk membuat proposalnya, proposal pengajuan untuk kita bisa kasih support ke outlet yang minta support tersebut. Jadi begitu, jadi kerjanya lebih kepada marketing promotion, gitu, tidak jualan. Itu. Ada pertanyaan lagi? Udah Kak, udah cukup. Oke, udah jelas ya? Nanti bukan pertanyaan lagi kalau ada yang kurang jelas. Kasih Kak. Sama-sama, Ari. Oh ya, ada Immanuel tadi? Ya betul ya? Immanuel mana? Ya, silakan dibuka aja kameranya biar kelihatan. Nanti kamu kerekam di sini.
Oh, kan kelihatan gantengnya. Oh ya, ganteng Ya, ya. silakan. Saya pengen bertanya kalau misalnya di pekerjaan Ibu ini kan ada promosi jadi keluar karena ini ada PPKM ada pandemi gitu, apakah berpengaruh pada pekerjaan Ibu? Oh, Ya, jelas. apa Kakak? Itu aja? Ada lagi pertanyaannya? Itu aja Kak. Itu aja, oke. Sejawab pastinya. Jadi di sini saya akan sounding bahwa selama pandemi itu awal Maret 2020 ya. Dari Maret 2020 sampai hari ini itu kerja saya masih selang-seling. Jadi WFH, WFO gitu. Jadi tapi visit kami dihapus, tidak boleh visit, begitu. Karena kan kalau visit kan ketemu dengan orang-orang kan, gitu kan ngobrol apa segala macam. Nah itu kita sudah 1 tahun lebih ini tidak menjalankan aktivitas courtesy visit lagi, kecuali benar-benar urgent ya. Kalau sumpama ada meeting yang benar-benar case-nya tuh urgent banget gitu, kita harus datang, otomatis mau nggak mau datang. Tapi itu hanya special case saja, tidak rutin lagi seperti sebelum pandemi gitu. Jadi ya tahulah situasi PPKM seperti ini ya. Jadi Ya, kita karena PPKM ya. Oh ya. Mana? Ada lagi, Manuel? Udah segitu aja Kak. Saya Bu. Siapa? Ketut Desi Andayani. Desi Andayani. Okay. Ya, Desi. Nanti habis itu Bu, saya Krilia mau ya, siapa? bertanya. Ya, silakan Desi. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara Ibu bisa mengelola atau mengatur promosi agar bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen atau berbagai-bagai hotel dan restoran. Itu Bu. Oke. Kepercayaan ya intinya gitu. Bagaimana mendapat kepercayaan dari outlet untuk Ya, Bu. bisa tetap. Jadi lebih kepada komunikasi sih. The power of communication itu penting. Oke. Dan harus tetap jalin komunikasi hubungan dengan baik gitu. Semisal kita juga nggak boleh ada janji-janji. Jadi semuanya tuh kayak iya Pak nanti saya pasti akan support ini, saya pasti dengan gampang begitu, jangan. Karena itu kan akan, kalau sampai kita tidak bisa tepati, itu kan akan pengaruh pada hubungan kinerja antara Ekul dengan outlet, betul? Nah, jadi benar-benar dijaga komunikasinya, dijaga hubungan baiknya, tetap kalau mereka ada komplain, mereka ada order, kita harus tetap sigap melayani gitu kan. Jadi sumpamanya nih mereka komplain ada ini, kita harus benar-benar langsung sigap menyikapinya, menyelesaikannya seperti itu. Jadi dengan seperti itu mereka akan senang dengan kita, dengan otomatis akan mendapat kepercayaan juga begitu. Jadi lebih ke sikap ya, attitude. Attitude tuh diperlukan di sini di dunia kerja saya, karena kalau kita attitude-nya kurang itu akan sangat pengaruh sekali pada hubungan. Karena kalau di kerjaan saya ini lebih ke kekuatan the power of itu tadi, relasinya itu harus kuat gitu. Walaupun produk yang saya jual ini kan sebenarnya cenderung mahal dibanding produk yang lain. Jadi kadang-kadang kan kalau mereka itu sukanya minta diskon atau apa seperti itu kan. Nah kita nggak bisa kasih diskon itu. Nah jangan sampai karena kita nggak bisa kasih diskon, kita nggak bisa memberikan apa yang mereka mau, lalu hubungan kita jadi hubungan saya dengan outlet menjadi renggang, itu jangan sampai. Jadi gimana sih caranya biar tetap dipercaya gitu, itu tadi attitude-nya harus dijaga. Attitude, terus ramah, selalu ramah gitu ya, jangan judes. Namanya kita di dunia seperti ini pasti diperlukan tuh namanya hospitality ya, ramah tamah gitu yang diperlukan. Seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas apa gimana? Ya, sudah jelas, Desi? Oh, nah, baru kelihatan. Oke, ya. Sekarang Krilia ya, siapa tadi? Krilia ya? Oh, Kriliana. Ya, silakan dibuka kameranya. Oh, Kriliana. Hai, Putu Ayu, Kriliana Dewi. Hai, Ayu. Bu, saya mau tanya, kan Ibu kan
Satu, setiap harinya tuh kan ngecek penjualan. Penjualan hari ini berapa. Jika penjualan tersebut mengalami penurunan, apa upaya yang dilakukan Ibu untuk menangani hal tersebut? Kan sekarang juga masa pandemi, apakah masa pandemi ini berpengaruh ke penjualan produk Ibu? Oke. Karena ini pandemi, otomatis mempengaruhi penjualan. Omset jadi turun, otomatis ya. Nah, gimana sih cara untuk biar meningkatkan penjualan lagi? Tidak ada strategi yang spesifik sih. Jadi lebih kepada, karena kondisinya masih begini, paling lebih kepada apa istilahnya, kasih briefing ke teman-teman sales gitu kan, untuk tetap selalu hubungi mereka untuk tanya apakah ada kendala atau segala macam. Jadi lebih kayak maintenance terus lewat telepon mungkin, atau lewat pas ketemu mungkin mereka. Jadi lebih kayak gitu. Kalau masalah penjualan merosot gimana cara menyikapinya sih, manajemen sedang, karena kondisi seperti ini, jadi manajemen lebih agak fleksibel menyikapinya gitu. Biasanya sih kita memang ada strategi-strategi yang harus dilakukan nih. Contohnya mungkin karena penjualan turun, apa sih yang harus dilakukan? Itu tadi kita kasih training, terus kasih merchandise seperti itu kan, biar semangat jualannya, ya kan, biar teman-teman yang di sana, yang di outlet biar semangat jualannya. Otomatis kan harus perlu senjata-senjata kecil nih buat dikasih ke mereka biar mereka semangat, biar naik penjualannya kayak gitu. Ya itu kita kasih training, kasih semacam kita tuh punya namanya program dinner, program dinner gitu. Jadi kalau mereka dalam 3 bulan nih, mereka bisa capai penjualan sampai berapa botol gitu ya, atau berapa kerat. Nah itu kita kasih reward berupa makan malam di sebuah hotel atau sebuah restoran seperti itu. Itu kasih kita reward itu untuk meningkatkan penjualannya. Jadi ada beberapa program-program yang dilakukan untuk bisa meningkatkan penjualan tersebut. Itu memang tugas saya sebagai promotion. Gitu. Kalau sales kan menjual. Nah, saya tugasnya seperti itu. Jadi kasih reward-reward gitu. Biar meningkat penjualannya. Mempromosikan. Betul. Lebih ke bagian promosi. Ya, gimana? Ayo nanya lagi, ayo. Udah? Cukup. Udah. Ya. Udah cukup jelas? Sudah? Ada yang mau ditanya lagi ya, Bu? Sudah? Skillnya ke komunikasi ya, betul ya. Jadi kalian harus pandai tuh berkomunikasi. Siapa lagi? Kalau nggak ada yang raise hand, ini yang saya baca ya. Di chat boleh kok. Kalau nggak mau nanya, boleh di chat. Saya izin bertanya, Kakak, sudah bekerja di sana berapa lama? Dan apakah saat baru masuk langsung mendapat posisi manajer berarti ya? Posisi tersebut berarti manajer ya? Ya. Gimana? Oke, jadi saya jawab. Di Equil saya sudah bekerja udah 7 tahun. Udah 7 tahun ya, dari 2014 sampai sekarang gitu kan. Awalnya tidak sebagai area promotion manager, awalnya adalah asisten promotion manager. Seperti itu. Jadi asisten dulu gitu kan. Nah, saat itu saya posisi di Bali ya, karena saya orang Bali kan. Saya orang Bali, waktu itu kerja di Bali. Kemudian ada tawaran untuk pindah ke Jogja gitu. Pindah ke Jogja saya ambil tahun 2015. Jadi saya pindah ke Jogja, saya disuruh handle area Jogja, Solo, Semarang dan sekitarnya. So dari situlah mulai ada peningkatan karir. Mulai naik dan sempat balik lagi ke Bali setahun gitu, tahun 2019. Nah, di situ jabatan juga mulai naik gitu ya, sebagai area promotion manager. Begitu. Jadi perjuangannya panjang ya, 7 tahun. Nggak langsung jadi manajer. Jadi kalian itu namanya meniti karir gitu ya. Jadi kalau kinerjanya bagus, meningkat. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanti bekerja, fasilitasnya juga mengikuti ya. Seperti ada kendaraan dinas gitu ya, kendaraan dinas dapur gitu. Jadi skill tambahannya bisa nyetir ya, skillnya ya. Kalau di Equil itu harus bisa nyetir. Itu paling penting karena kita disediakan kendaraan mobil oleh perusahaan. Jadi
di Equil ini anak apa namanya promotion ini kita dikasih mobil satu-satu, per orang dikasih mobil satu-satu, jadi harus bisa nyetir gitu. Nah, itu untuk menunjang pekerjaan ya. Jadi seperti yang Kak Di bilang tadi, bahwa kalian nggak harus pintar aja, tapi ada skill-skill lain yang di luar dari pembelajaran kita, misalnya skill komunikasi gitu, skill menyetir gitu kan, itu keterampilan yang menunjang nanti kalian di dunia kerja. Nggak harus sih, tapi ada beberapa perusahaan, beberapa pekerjaan yang menuntut kalian untuk memiliki skill tersebut gitu. Oke, ada lagi? Ayo tanya. Harus ini ya, loyalitas itu penting sekali pada perusahaan. Itu akan dinilai juga gitu. Jadi nanti itu bisa buat selain disiplin, loyalitas juga gitu. Kalau di perusahaan begitu. Yang bisa diterapin. Ada pertanyaan lagi? Ayo, tanya lagi. Tanya lagi. Kalau nggak ada, oh ya, Krilia lagi nih. Oke, nih Ibu seneng nih kalau banyak nanya tuh seneng. Tandanya cerdas. Silakan. Ayo, gimana? Hai. Yuhu. Masih di mute. Ayo, masih di mute. Maaf, Bu. Mau nanya, kalau di perusahaan Ibu tuh boleh izin, terus syarat izin tuh kayak gimana aja? Misalnya kalau ada acara kayak di Hindu tuh kan sembahyang gitu, apakah itu boleh izin? Oke. Untuk izin itu biasanya nggak boleh dadakan ya, teman-teman. Jadi harus seminggu sebelumnya biasanya. Atau paling enggak, 5 hari sebelum atau 4 hari sebelum. Jadi nggak boleh dadakan. Supamanya nih besok mau nggak kerja, hari ini baru ngomong, nah itu nggak boleh. Jangan, itu attitude-nya kurang ya kalau seperti itu. Kan namanya kita kerja sama orang kan tidak bisa seenaknya ya kan. Jadi harus izin dulu. Seminggu sebelumnya lah harus izin. Gitu. Dan itu kalau kalian sudah punya cuti juga. Karena kalau biasanya di perusahaan itu tuh punya, kalau kayak di perusahaan saya, tempat saya bekerja itu 1 tahun baru join, 1 tahun itu belum punya cuti. Sudah setahun baru dapat cuti. Begitu. Jadi beda-beda. Di perusahaan lain mungkin ada yang baru 2-3 bulan sudah dapat cuti. Kalau di perusahaan saya 1 tahun baru bisa dapat cuti. Begitu. Jadi harus izin jauh-jauh hari, nggak boleh deketan, ya. Misalnya sakit. Kalau sakit beda case. Kalau sakit kan kita nggak bisa prediksi ya kapan sakit, begitu kan. Tiba-tiba sakit, tetap harus harus sampaikan, baik itu email maupun WhatsApp. Kan sekarang bisa WhatsApp kan, mungkin kalau zaman saya dulu harus email dulu. Jadi kalau sakit itu harus email. Atau kalau nggak sempat email karena lagi sakit kan biasanya nggak sempat nih buka email gitu. Jadi bisa emailnya menyusul, yang penting info dulu ke atasan. Bahwa hari ini saya nggak bisa datang karena sedang sakit gitu, berhalangan atau apa. Kalau sakitnya itu disertai surat keterangan dokter, Bu, ya? Atau bilang aja sakit? Biasanya diperlukan surat keterangan dokter kalau sakitnya sudah lebih dari 2 hari. Sumpahnya 2 hari atau 3 hari udah benar-benar nggak bisa masuk gitu karena kondisi badan yang benar-benar mengharuskan kalian harus istirahat, itu biasanya diperlukan surat keterangan dokter. Tapi kalau cuma 1 hari sih biasanya enggak pakai surat keterangan dokter. Gitu. Iya, Bu. Makasih, Bu, ya. Sama-sama. Ayo, ada lagi yang bertanya? Kalau misalnya dulu waktu melamar pekerjaan, Kak Di pakai email atau tulis? Pakai email. Awalnya email dulu. Email, lalu setelah dapat email, mungkin saya sudah terima, lalu saya dihubungi, kemudian melakukan interview. Gitu, interview langsung. Nah, itu ya yang jadi kalian juga makanya kemarin itu diajarkan Kak Di untuk membuat surat lamaran. Jadi saya saranin sih diketik apa enggak kan, karena kalau diketik kan menggunakan nanti dikirimnya melalui email kan. Ya, jadi kalian harus tahu juga nih kalau melamar pekerjaan dikirimnya melalui email gitu. Zaman sekarang ya, udah dari dulu tapi ya Bu Kak Dia.
Iya, zaman sekarang kan apalagi serba digital ya sekarang. Iya. Lebih praktis juga, jadi lebih cepat lewat email. Kalau dulu zaman kita dulu ya Ibu Purni, zaman Ya. era 2002 ya, itu masih harus lamaran harus dibawa ke tempat ke perusahaan itu gitu. Kalau sekarang kan sudah digital di email. Tadi Desi ya. Desi mau nanya lagi ya? Itu Desi. Ada lagi yang mau bertanya? Udah Bu, udah ibunya nanya. Oh udah. Oh iya. Ya silakan. Ada yang mau bertanya? Lagi. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri kegiatannya. Jadi coba siapa yang mau menyimpulkan hasil kegiatan hari ini? Ayo. Jangan malu-malu. Silakan. Ari Widnyana Putri. Ya, silakan Ari. Halo Ari. Halo Kak. Iya. Di sini saya mau nyoba buat nyimpulin tentang Meet pada hari ini. Kalau masih ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Jadi, menurut saya kesimpulannya itu dari pertanyaan teman-teman yang lainnya itu bahwa perusahaan Kak Dia itu memiliki job desk sendiri-sendiri, dan untuk Kak Dia memiliki job desk itu untuk mempromosikan produk perusahaan tersebut. Nah, untuk job desk Kak Dia itu hanya mempromosikan kepada distributor-distributor, lalu menyalurkan lagi ke sales untuk menjualnya. Nah, untuk pertanyaan tadi Immanuel itu, pada masa pandemi ini juga terbatas bisa ketemu distributor, maka kalau ada seperti rapat yang sangat penting baru bisa Kak Dia temui. Dan pada saat pandemi seperti ini juga kan perusahaan itu pasti semua perusahaan menurun omsetnya. Jadi setiap perusahaan itu harus mempunyai strategi. Contohnya seperti perusahaan Kak Dia itu memiliki senjata-senjata kecil seperti memberikan suatu hadiah seperti dinner jika bisa melebihi target perusahaan seperti berapa botol atau kerat. Nah, untuk lamaran pekerjaan pun digunakan itu seperti dari email. Jika sudah diterima, lalu kita interview dan datang ke perusahaan. Dan untuk budaya kerjanya itu, semua perusahaan itu pasti mementingkan kedisiplinan kehadiran kita. Jika misalnya sakit itu bisa lewat email dulu atau telepon atasan. Tapi kalau misalnya izin itu memang lebih memiliki sopan itu dari 7 hari. Karena nggak mungkin ada acara itu mendadak. Itu sih untuk Meet pada hari ini menurut saya kesimpulannya. Iya, terima kasih Ari. Ya. Jadi saya harap nanti link absensi sudah saya kirim. Kak Adi tolong diisi ya sebagai narasumber. Baik, ya. Terima kasih ya Kak Adi sudah menyempatkan untuk memberikan informasi wawasan tambahan buat anak-anak. Saya yakin ini bermanfaat sekali, makanya saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kak Di memberikan waktunya kepada anak-anak. Ya, silakan anak-anak ucapkan terima kasih kepada Kak Di. Boleh dibuka dulu ya sebagai penyampaian terima kasih. Ya, kita akan akhiri. Ya, teman-teman udah dikasih waktu untuk sharing di sini. Makasih untuk waktunya. Ya, sebentar dulu untuk closing statement deh dari Kak Di. Apa yang bisa disampaikan kepada anak-anak tentang nanti kalau kamu bekerja, kamu punya skill atau apalah gitu. Silakan. Oke, closing statement dari saya adalah buat teman-teman nanti kalau udah mulai bekerja gitu ya, nanti yang pertama adalah attitude penting, attitude harus dijaga, oke, disiplin, komunikasi gitu, itu yang paling penting. Masalah pintar itu nanti bisa dipelajari, itu paling belakang urusannya. Yang penting kalian harus punya kedisiplinan, attitude yang paling penting ya di dunia kerja. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang
ibaratnya itu mengecewakan atasannya. Contoh seperti berlaku seenaknya, seperti itu jangan ya. Jadi tolong attitude-nya dijaga, kedisiplinan, terus apalagi loyalitas gitu. Dan belajar terus pastinya. Oke, komunikasi penting juga. Komunikasi paling penting, karena kalau nanti kita bekerja tanpa komunikasi pastinya tidak akan berjalan. Apalagi kalau kerja dengan tim ya, kerja sama tim itu sangat diperlukan. Gitu. Tidak boleh ada keegoisan. Ya itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan, karena kalau siapa tahu nanti salah satu teman-teman di sini bisa terjun ke dunia marketing, mungkin promotion seperti aku, ya kan? Iya, terima kasih ya. Silakan siapa yang mau menutup dengan para Mesanti? Ayo, siapa ketua kelas? Silakan. Ada? Ada yang Bulan? mau para Mesanti? Ketua kelasnya keluar tadi, Bu. Oh ya, Immanuel aja kalau gitu, Immanuel ya, nggak apa-apa. Immanuel bisa tutup. Iya dah, Bu. Semuanya, mari kita mengakhiri dengan para Mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Oh iya, oke, silakan diisi absennya, Kak Adi, terima kasih. Wah, senang sekali. Ya, silakan. Absennya udah di link chat, di chat ya, udah ada linknya. Mohon Kak Adi juga mengisi sebagai narasumber. Diisi aja. Iya. Ya Bu, sudah. Oh, sudah semua ya, oke. Kita bisa akhiri di link paling bawah. Siap. Ya, baik. Terima kasih banyak. Oke. Bye-bye. Ya, bye-bye. Ya, selamat siang. Maaf, tidak ada makan siangnya ini. Silakan diambil di belakang. Apa ini? Oke, semuanya. Bye-bye.